Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fakhrul Lutfi Ahmad. Saya akan mempresentasikan mengenai hasil modifikasi perencanaan pembelajaran dalam rangka memenuhi tugas ujian tengah semester pada mata kuliah pemahaman peserta didik dan pembelajarannya. Pada layar sebelah kiri ini merupakan modul ajar sebelum dilakukannya modifikasi, sedangkan pada layar sebelah kanan ini merupakan modul ajar sesudah dilakukannya modifikasi. Selanjutnya saya akan menunjukkan bagian-bagian mana saja yang saya lakukan modifikasi untuk memenuhi kebutuhan belajar peserta didik, khususnya di kelas 7 di tempat saya PPL. Untuk tempat atau letak-letak yang saya modifikasi ini saya beri tanda blok warna hijau. Terus untuk modifikasi yang pertama saya lakukan adalah pada tujuan pembelajaran. Pada tujuan pembelajaran sebelumnya itu hanya menjelaskan secara umum mengenai tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Dari hal itu, saya melakukan modifikasi mengenai 4 elemen ABCD yang terdiri dari audience, behavior, condition, dan degree. Sehingga tujuan pembelajaran yang akan dicapai dalam kegiatan belajar lebih rinci. Seperti ini. Selanjutnya pada pemahaman bermakna juga saya modifikasi dengan harapan atau tujuan yang akan dicapai oleh peserta didik ketika sudah melaksanakan pembelajaran pada materi ini. Selanjutnya saya modifikasi juga pada bagian pertanyaan pemantik. Pada pertanyaan pemantik yang saya modifikasi ini, saya arahkan ke pertanyaan pemantik yang mengandung HOTS atau High Order Thinking Skill. Yang mana ini juga sesuai dengan model pembelajaran yang dipakai pada modul ajar, yaitu Problem Based Learning. Selain itu, kondisi siswa di kelas 7 tempat saya PPL tersebut kebanyakan hampir mayoritas di dalam kelas itu merupakan peserta didik yang aktif. Sehingga dalam suatu kegiatan pembelajaran mereka lebih aktif dalam menanggapi apa yang disampaikan dan apa yang disajikan oleh guru kepada peserta didik. Sehingga dalam penerapannya ini saya memodifikasi pertanyaan memantik sehingga lebih mengandung ke arah HOTS. Selanjutnya, pada kegiatan pembelajaran. Untuk kegiatan pembelajaran ini, saya menambahkan atau melakukan modifikasi agar lebih rinci dalam kegiatan deskripsi apa saja yang dilakukan guru dan peserta didik. Yang mana sebelumnya di modul ajar sebelum dimodifikasi ini hanya ada gambaran secara umum mengenai deskripsi yang dilakukan oleh guru dan peserta didik. Selain itu juga saya tambahkan di modul ajar yang saya modifikasi ini tentang penyajian gambar atau permasalahan mengenai analogi algoritma dan pemrograman dalam kehidupan nyata. Nah, penyajian gambar ini juga dengan alasan di dalam kelas 7A mayoritas dominan kepada gaya belajar visual, sehingga pada awal kegiatan pendahuluan disajikan gambar yang mengarahkan kepada pertanyaan pemantik sehingga uh, memberikan proses berpikir kritis kepada peserta didik. Selanjutnya,
pada kegiatan ini inti di orientasi masalah. Saya menambahkan kejelasan atau rincian mengenai masalah apa yang akan dibahas, yang akan disajikan pada awal pembelajaran kepada peserta didik. Nah, untuk permasalahannya nanti saya beri inti modifikasinya saya berikan berupa tayangan video di YouTube sehingga juga sehingga juga sesuai dengan gaya belajar visual rata-rata peserta didik. Selain itu, di tempat saya PPL untuk kegiatan pembelajaran TIK itu berlokasi di lab komputer untuk semua pertemuannya, sehingga di lab komputer itu sudah disediakan komputer dan koneksi internet sehingga peserta didik mampu untuk mengakses materi atau sumber belajar di luar dari buku mereka. Sehingga yang saya modifikasi ini sesuai juga dengan lingkungan belajar peserta didik. Selanjutnya di bagian sintak mengorganisasi peserta didik untuk belajar, saya juga menambahkan kejelasan atau rincian mengenai media yang akan digunakan di dalam kegiatan pembelajaran. Nah, kegiatan pembelajarannya nanti juga akan digunakan media pembelajaran berbasis web, khususnya menggunakan Google Sites, yang nantinya di dalam Google Sites itu diberikan permasalahan, materi, dan juga diberikan elemen-elemen visual seperti gambar atau ilustrasi, sehingga lebih menarik untuk dipelajari oleh peserta didik. Dan di sintak ini juga saya juga memberikan kejelasan lebih rinci mengenai kegiatan-kegiatan yang dilakukan secara berkelompok oleh peserta didik, yaitu dengan mengerjakan LKPD yang sebelumnya di modul ajar ini hanya merupakan deskripsi dari langkah secara umum, belum mendetail apa yang perlu dilakukan di dalam kelasnya. Selanjutnya, saya lakukan modifikasi di bagian assessment, jenis asesmen yang digunakan. Yang sebelum modifikasi ini terdapat asesmen sumatif, yang mana ternyata di sekolah saya, tempat saya PPL, itu kegiatan asesmen sumatif itu dilakukan ketika peserta didik telah mempelajari semua bab dari materi tersebut. Sehingga untuk satu pertemuannya ini saya modifikasi sehingga asesmen sumatif tidak ada. Nah, ini tadi juga saya tambahkan asesmen awal berupa asesmen diagnostik kognitif berupa pertanyaan pemantik di kegiatan pendahuluan pembelajaran. Selanjutnya, untuk letak modifikasi saya lakukan di lembar kerja peserta didik, yang mana tujuan pembelajarannya sebelumnya itu masih menjelaskan secara umum, belum menggunakan 4 elemen ABCD, sehingga ini saya modifikasi agar sesuai dengan 4 elemen ABCD, seperti tujuan pembelajaran yang dijabarkan pada awal modul pembelajaran. Sekian presentasi yang dapat saya berikan mengenai hasil modifikasi yang saya lakukan dalam perencanaan pembelajaran untuk memenuhi tugas UTS pada pemahaman peserta didik dan pembelajarannya.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.